Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajon dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tentu perjumpaan kita ini akan membahas sesuatu yang saya pikir ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di mana video sebelumnya saya membahas soal bagaimana sih perjalanan seorang Pak Soleh dengan keluarga, dengan istrinya, dengan anak-anaknya meninggalkan Jokam, meninggalkan Islam Jamaah, meninggalkan LDI. Nah, di video sebelumnya di bab ketiga itu saya membahas soal peristiwa yang kemudian dialami, insiden-insiden yang kemudian dialami oleh Pak Soleh, dan kemudian ada beberapa hal yang dibongkar kepada kita semua. Termasuk diantaranya adalah soal persenan itu, yang menurut Pak Soleh itu mirip dengan tata cara atau ritual atau yang ada di Nasrani. Nah, termasuk apa yang saya mau sampaikan di video kali ini, ada hal yang mungkin harus kita diskusikan, harus kita sebarluaskan, harus kita edukasikan kepada saudara-saudara kita di luar sana, baik yang belum pernah masuk di Islam Jamaah ataupun saudara-saudara kita yang sudah terlanjur masuk di dalam Islam Jamaah dan sampai hari ini masih di Islam Jamaah. Nah, jadi kalau kita bicara soal Islam Jamaah, sebenarnya ini nama lain dari LDII. Jangan sampai ada sahabat-sahabat yang kemudian keliru memahami, kok bahas Islam Jamaah, biasanya bahas LDII. Jadi sama saja ya. LDII, Islam Jamaah, Jokam, kemudian Darul Hadis, kemudian Lemkari, itu sama saja. Itu nama-nama yang kemudian melekat di tubuh orang-orang yang ada di Islam Jamaah. Nah, hal-hal yang kemudian kita bahas mulai dari video pertama atau dari sekian banyak video saya yang membahas soal LDII itu adalah bentuk sebagai reaksi saja, reaksi kita kepada paham yang kemudian kita anggap keliru. Kelirunya di mana? Menurut saya secara pribadi dan menurut beberapa orang, Islam Jamaah ini adalah model baru dari Khawarij atau transformasi dari Khawarij itu sendiri. Nah, bedanya kalau di Khawarij itu di masa lalu ya, mereka melakukan gerakan-gerakan ekstremisme, bukan hanya gerakan radikal secara pemikiran, tapi radikal secara gerakan. Nah, Islam Jamaah yang ada di Indonesia sama saja modelnya, mulai dari dia terbentuk sebagai Darul Hadis sampai pada akhirnya berubah menjadi LDII belakangan ini, itu gerakannya sama saja. Mereka takfiri, mereka mengkafirkan orang di luar kelompok mereka, kemudian memurtadkan orang-orang yang keluar dari barisan mereka. Itu adalah sama dengan gaya gerakan yang ada di dalam Khawarij itu sendiri. Baik, itu hanya sebatas pengantar saja. Mungkin ada dari sahabat-sahabatku, dari saudara-saudaraku yang menonton video ini yang masih buta, yang masih awam soal apa sih itu LDII, apa sih itu Islam Jamaah. Di sini saya punya cuplikan video yang saya mau putarkan kepada sahabat-sahabat, dan setelah itu kita diskusikan bersama-sama apa sih yang menarik untuk kita bahas di video kali ini. Itu, tapi semakin bergejolak. Ketika saya diseruni itu, awal-awalnya bergejolak itu saya diseruni waktu itu akekwan anak saya, akekwannya cucu saya. Nah, di situ kok dia cerita, ada yang cerita, besan saya itu cerita saudaranya yang di Jakarta, gara-gara ketemu Syekh Khalil insya Allah, itu dimurtadkan terus diusir dari rumahnya sendiri. Kok parah seperti itu, saya gitu, kok parah yo? Ini sebenarnya ada apa? Nah, itu awal-awal saya bergejolak itu yang semakin nemen saya bergejolak itu di situ. Di samping selalu ngerasani setiap pengajian tuh ngomong nih saya Khalil, saya Aziz, kalau berkhianat kalau itu. Nah, itu semakin bergejolak saya. Dari situ sudah keraguan-keraguan itu sudah timbul. Semenjak itu saya selalu, itu kan nggak sama suami sebenarnya waktu itu, tapi suami saya tak kasih tahu, saya cerita kok gini yo. Aku kok semakin gimana, semakin hati saya itu semakin bergejolak, semakin nggak yakin di jamaah ini gimana. Ya itu terus kami bersepakat untuk tabayun Syekh Khalil, ya akhirnya ya itu pun nggak berhenti sampai di situ, belum yakin 100% belum. Kita harus ketemu langsung dengan Syekh Khalil, saya gitu.
Ya akhirnya waktu itu ada daurah di Solo ya ya. Di Solo. Di Solo. Saya datang Kami ke datang sana. ke sana. Nah bertemu Ketemu sama langsung. teman-teman yang sama hijrahnya itu. Ya, Ya. di Dr. Hazimah. Alhamdulillah semakin kuat keyakinan kita, Dijelaskan semakin satu kuat. persatu tentang subhat-subhat apa yang sudah selama ini saya kerjakan, saya melakukan di LDI itu. Jadi ternyata itu banyak subhat, banyak kesirikan-kesirikan yang terjadi. Nah disitulah kami semakin yakin saya harus hijrah, saya harus keluar, ini harus keluar, harus keluar. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan. Ini yang bicara di sini adalah istri dari Pak Soleh, membeberkan kepada kita bagaimana sih awal keraguannya terhadap Islam Jamaah itu sendiri. Ternyata di awal-awal keraguan dari istrinya Pak Soleh ini bukan berasal dari doktringan seseorang atau bukan berasal dari pengaruh seseorang. Saya murni yang merasakan ini adalah keluarganya sendiri. Ya. Tadi disampaikan sama istrinya Pak Soleh, dia punya keluarga, kemudian hanya karena persoalan ketemu dengan Ustaz Khalil ya, kalau saya tidak salah Ustaz Khalil, yang sebelumnya sudah keluar dari Islam Jamaah, tiba-tiba yang bersangkutan ini keluarga dari istri Pak Soleh ini diusir dari rumahnya sendiri. Nah ini sudah sering kita bahas. Orang-orang Islam Jamaah itu kalau dia satu lingkungan, kemudian ada di antara anggotanya mereka yang kemudian keluar atau dikeluarkan dari LDI, pasti dipersekusi, pasti diintimidasi, pasti diusir. Ini yang lucu, kenapa kok bisa ada orang yang kemudian diusir dari rumahnya sendiri? Ya yang lumrah di kita adalah kalau misalnya orang yang kita usir itu adalah orang yang numpang. Ini orang yang punya rumah sendiri, dia yang membiayai rumahnya sendiri, kemudian diusir dari kediamannya sendiri. Ini yang lucu dari Islam Jamaah itu sendiri. Nah, kita kalau kita mau berpikir positif ya, berpikir positif bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa LDII sampai hari ini sudah merubah paradigmanya dia dalam berislam, dalam beragama. Tapi kok rasa-rasanya tidak seperti itu yang terjadi di lapangan. Kalau dari beberapa narasumber yang setelah kita buat videonya ya, video saya sebelumnya itu ada narasumber yang mengatakan bahwa mereka pintar berkamuflase, mereka pintar berpura-pura. Kalau di hadapan pemerintah, di hadapan majelis ulama, itu pasti mereka akan mengatakan bahwa mereka sudah berubah paradigmanya. Paradigmanya mereka bukan lagi takfiri. Kemudian persoalan tata cara beragama mereka sudah dirubah. Tapi dari sekian banyak narasumber yang kemudian keluar, orang-orang yang kemudian angkat bicara persoalan LDII, mereka justru membongkar bahwa itu hanya alibi saja, itu hanya kamuflase saja, berpura-pura saja. Mereka memang diajarkan seperti itu. Jadi jika mereka harus berhadapan dengan pemerintah, mereka harus berpura-pura bahwa mereka punya paradigma yang sudah berbeda dengan leluhurnya mereka. Tapi ketika mereka kembali ke lingkungannya mereka tetap akan memakai doktrin-doktrin yang kemudian menyesatkan itu. Saya pikir seperti itu ya, sahabat-sahabat sekarang. Ini adalah part keempat ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa mengedukasi saudara-saudara kita di luar sana, baik itu saudara-saudara kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah maupun yang sudah keluar dari Islam Jamaah. Kita sih berharap semoga paham seperti ini, aliran seperti ini, organisasi seperti ini tidak kemudian dijadikan sebagai alat untuk mempolarisasi, memecah belah. Karena kita berharap Islam yang rahmatan lil alamin, kita berharap Islam yang sejuk, Islam yang tenang, Islam yang damai. Jangan lagi ada kelompok-kelompok seperti ini. Kita masih ingat peristiwa Khawarij, bagaimana peristiwa Khawarij, beberapa peristiwa besar dalam Islam itu yang kemudian gerakan-gerakan ekstremisme itu berawal dari kelompok-kelompok Khawarij ini. Dan kita tidak ingin negara kita, Indonesia ini, menjadi negara yang kemudian bentrok perang karena persoalan agama. Ya, cukuplah Timur Tengah ya seperti itu. Kita tidak mau negara kita yang dari sejak lama Islam masuk di Indonesia itu masuk dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang baik, cara-cara yang sejuk. Itu yang kita harapkan. Baik, mungkin itu saja ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di part selanjutnya. Ini masih ada beberapa part sebenarnya.
tentu masih membahas soal Pak Soleh dengan istrinya ini, tapi pembahasannya pasti beda. Baik, mungkin itu saja. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.